Oke, anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Masih tetap semangat? Masih. Hari ini ada yang tidak masuk? Berangkat semua. Oke, bagus ya. Anak-anak, masih ingat pembelajaran yang kemarin ya, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Artinya sholat dan zikir itu memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu pentingnya kita untuk melakukan sholat disertai dengan zikir. Memang tujuannya sholat itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian zikir itu untuk memberi ketenangan kepada batin kita. Apakah kalian masih ingat materi pertemuan kemarin? Definisi sholat. Ayo, apa definisi sholat? Ayo, siapa yang masih ingat? Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke. Kemudian kalau definisi zikir, apa definisi zikir? Ya, silakan. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya, bagus. Jadi salat dan zikir itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, seperti yang kita bahas kemarin ya. Karena kalau kita sering melakukan sholat, otomatis ketika kita hendak berbuat kemungkaran, itu diri kita akan merasa malu. Ya, ketika diajak kawannya, ayo kita berbuat maksiat. Ketika kita selesai sholat, tentu hati kita akan merasa malu. Saya ini udah sholat kok masih berbuat dosa. Nah, itu kan salah satu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang kita pretest dulu ya. Kita mengerjakan pretest dulu. Ini saya bagikan. Oke, silakan dikerjakan. Nah ya. Coba dulu. Coba perhatikan. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik dalam urusan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Jadi salah satu hikmah sholat itu adalah untuk meraih ketakwaan. Takwa itu apa? Takwa itu artinya takut. Ya.
Kalau takwa kepada Allah berarti hati kita merasa takut kepada Allah. Takutnya bagaimana? Takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan takut untuk meninggalkan semua perintah-perintah Allah. Ini salah satu hikmahnya salat itu adalah membuat ketakwaan semakin meningkat. Orang itu kalau udah sholat rajin, maka semakin lama maka ketakwaannya akan semakin meningkat. Semakin kita meningkat ketakwaannya, otomatis kita akan semakin takut untuk melakukan larangan-larangan Allah dan akan semakin takut untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Jadi sholat itu kewajiban bagi seorang muslim per individu, ya. Setiap orang itu wajib masing-masing. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini dasar diperintahkannya kita untuk bertakwa kepada Allah, ya. Dengan betul-betul takwa. Betul-betul takwa itu bagaimana? Ya betul-betul menjauhi semua larangan Allah dan betul-betul melaksanakan semua perintah Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali, jangan sampai kamu mati atau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Karena kalau orang itu kalau meninggal itu sudah dalam keadaan tidak beriman, itu sangat rugi. Ya. Puncak kesuksesan dunia itu apa? Puncak kesuksesan hidup di dunia itu adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Karena kalau kita di akhirat nanti yang ditanyakan bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, bukan seberapa banyak kawan yang kita miliki, ya. Bukan seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tapi adalah keimanan kita, ya. Jadi jangan sampai kita itu meninggal dunia atau mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Terus bagaimana agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Tentu pembiasaan ketika kita masih hidup. Orang itu kalau biasanya rajin sholat, ibadah, bacaan zikir dalam sholat, nanti ketika kita sakaratul maut, tentu yang kita ucapkan adalah hal yang biasa kita ucapkan. Kalau biasa kita mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah nanti ketika meninggal dunia, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi kalau orang biasanya mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, yang nggak pernah sholat, sering mengucapkan kata-kata kotor, bisa jadi nanti ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang biasa dia ucapkan. Nauzubillah ini. Ya. Kemudian hikmah melakukan sholat dan zikir. Yang pertama akan tertanam akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Nah, akidah tauhid yang paling pokok itu adalah apa? Meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dan Allah akan terjalin dengan baik. Ya. Kita kan ketika kita sholat, kita kan menghadap Allah, ya kan? Yang tadinya kita lagi jalan-jalan, lagi main, lagi chattingan, ya. Ada yang lagi ke kebun. Nah, ketika kita sholat, kita menghadap Allah, ya. Wudu, kemudian kita menghadap kiblat, melakukan sholat. Nah, pada saat itu kita kan menghadap Allah. Otomatis kalau kita menghadap Allah, maka akan terjalin hubungan yang dekat antara kita dengan Allah. Ya. Kemudian yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Orang kalau kita sholat 5 waktu kita laksanakan, hati kita akan menjadi tenang. Bagaimana ketenangan hati kita? Ya. Enggak gampang marah, enggak gampang emosi, ya, dengan hubungan dengan
terusung, ya nggak panas, tidak mudah ada sifat iri dan hasad dalam tubuh kita. Yang kelima, memperoleh kedamaian, keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ya. Kalau kita sholat, kita mendapatkan pahala, terhindar dari dosa, maka nanti kita akan selamat ketika di akhirat. Itu yang paling pokok. Ya, jadi amal yang paling besar, ya, yang pertama kali dihisab di yaumul qiyamah nanti itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka ibadah yang lain itu akan dianggap baik. Tapi kalau di pertama kali dilihat itu ibadahnya sholatnya itu tidak baik, maka yang lain juga akan dianggap tidak baik. Ya. Kemudian mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Istiqomah itu artinya terus menerus, ya, bukan hanya sholat itu sehari sholat sehari enggak, atau zuhur sama maghrib sholat, isya sama subuh tidak, tapi istiqomah terus menerus, ya, konsisten, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Keduanya menjadi pengikat diri untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita harus sadar bahwa sholat dan zikir itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendapat pujian dari orang. Ketika kita sholat, ya udah, nggak usah dibedakan sholat di rumah sendirian sama sholat ketika di masjid, ya sama. Di masjid kan banyak punya, ada berangkat aja rame-rame. Kalau di rumah sendiri yang sama, karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan biar dicap, ini anak yang solehah misalnya, ya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Sholat dan zikir menjadikan seseorang tentram, tenang, selalu ingat kepadanya, bersyukur, sabar, dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Salat mempunyai dampak pada kesehatan jasmani dan mendorong semangat hidup. Jadi mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang rajin sholat itu mau berbuat maksiat malu sendiri. Ya, kalau ketika mau berbuat dosa, saya kan habis sholat, malu lah. Kemudian berdampak ke kesehatan jasmani. Ya, gerakan-gerakan sholat itu kan ya, seperti Allahu Akbar, kemudian ketika ruku, iktidal, sujud, itu adalah melatih gerakan tubuh kita ini agar seperti olahraga, ya. Dan itu ada manfaatnya untuk kesehatan. Makanya orang kalau rajin sholat itu jarang sakit, ya. Rajin sholat itu umurnya panjang. Kenapa? Olahraga setiap hari itu 5 waktu itu kan berapa kali coba? Kalau 17 rakaat itu kan 17 kali ruku, berapa kali sujud, gerakan-gerakan itu melenturkan tubuh. Itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Ya. Kemudian kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas sholat dan zikir. Kita akan mati dan ingat bahwa dunia ini hanya sementara. Kita hanya akan membawa amal, bukan kekayaan dunia. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Nah, jadi kita hidup di dunia ini kan hanya sementara. Ada nggak di kelas ini yang tidak mau mati? Ada nggak? Berarti semuanya mau mati. Tinggal duluan kamu atau saya belakangan, nggak tahu. Atau saya belakangan kamu duluan, ya nggak apa-apa. Jadi semua itu akan meninggal dunia. Ya, kita semua di dunia ini akan rusak, akan mati. Ketika kita sudah meninggal di alam akhirat nanti, apa yang akan menjadi bekal kita? Ya, bukan kekayaan yang banyak, bukan motor kamu ada berapa, mobil kamu ada berapa, kebun kamu ada berapa bidang, bukan. Tapi adalah amal ibadah kita yang akan menentukan hidup kita nanti di akhirat. Kita akan menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang celaka, akan masuk surga atau neraka, itu tergantung dari amal perbuatan kita. Ya. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya akhirat. Apa yang kita petik di akhirat nanti itu adalah hasil kita menanam di dunia ini. Kalau kita menanam kebaikan, banyak berbuat amal baik, insya Allah nanti kita di akhirat akan memetik hasilnya. Ya, kalau di dunia kita sering berbuat dosa, zalim terhadap orang lain,
suka menyakiti orang lain, maka di akhirat nanti kita akan memetik hasilnya. Ya. Ada orang itu nanti ketika di hari akhir ya, ketika di hari hisab itu orang itu yang rugi. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya muflis, orang yang bangkrut. Kenapa kok bisa bangkrut? Dia membawa amal yang sangat banyak, amal kebaikan itu banyak banget. Ya. Tapi habis diberikan kepada orang-orang yang pernah disakiti. Ya. Jadi amalnya banyak, tapi ketika di dunia dia suka menzalimi orang lain. Ya. Ketika di dunia dia suka menyakiti orang lain, suka menipu misalnya, menzalimi, menyakiti, atau mengambil hak orang lain tanpa izin, maka amal perbuatan kita itu akan diberikan kepada orang tersebut, dikurangi. Kalau sudah habis, maka nanti dosa orang yang kita zalimi, kita sakiti, itu akan diberikan kepada kita. Nah, makanya orangnya itu disebut orang muflis, orang yang bangkrut. Sekecil apapun amal perbuatan kita ketika di dunia, itu akan dicatat oleh malaikat dan nanti akan ada hitungannya di yaumul hisab. Nah, oleh karena itu ketika di dunia kita mencari amal baik sebanyak-banyaknya ya, dan meminimalisir amal buruk sedikit-sedikitnya. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kita di akhirat kita akan membawa amal yang banyak dan akan menjadikan kita masuk surga. Kemudian dengan menunda salat dan malah berzikir, kuatkan tekad kalian untuk segera salat ketika mendengar adzan. Tunda pekerjaan, langsung persiapkan diri untuk sholat. Jadi sholat itu sudah ada waktunya masing-masing. Ya. Sholat itu waktu sudah masing-masing. Ketika sholat subuh, ya sholat subuh. Sholat zuhur diperjalan waktu zuhur. Nah, sholat yang paling baik itu adalah pada awal waktu. Ketika ada kumandang adzan itu cepat sholat. Jangan ditunda-tunda. Biasanya kalau tunda-tunda, misalnya ketika sholat isya, kamu tunda. Alhamdulillah, sholat isya masih panjang waktunya. Tidur dulu. Tidur jam 10 terbangun, nantilah waktunya masih panjang. Ketika jam 12 bangun lagi, nantilah waktunya masih panjang. Akhirnya sampai subuh baru bangun. Nah, karena apa? Karena menunda-nunda sholat. Nah, jadi sholat yang bagus, yang afdal adalah pada awal waktu. Kenapa? Kalau kita sudah terbiasa sholat, ketika setelah selesai sholat, hati kita akan merasa tenang. Coba kalau yang sudah biasa sholat, ketika kita belum melakukan sholat, yang sudah masuk zuhur misalnya, sampai jam 2 kita belum sholat, ada yang mengganjal dalam hati kita. Nah, kalau sudah mendengar suara adzan, maka semua pekerjaan itu tinggalkan dulu. Nah, kita sholat dulu, setelah sholat baru dilanjutkan lagi pekerjaannya. Niat yang tulus sholat dan zikir hendaknya dilandasi dengan niat tulus hanya karena Allah SWT, bukan berniat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau bahkan ingin terlihat sebagai orang yang bertakwa. Yang saya katakan tadi, jadi niatnya tadi lillahi ta'ala, bukan karena niat. Dong, ada sholat aja, mau sholat aja selfie dulu, pakai mukena selfie, diupload sholat maghrib dulu guys, diupload biar nanti ada yang komen, tandanya orang riak. Bukannya ada sholat, ibadah juga banyak apa? Kayak sedekah aja minta difoto kemudian diupload. Iya, mau berangkat tarawih aja selfie dulu, tarawih dulu guys. Itu bukan ibadahnya ikhlas ya. Ibadah yang hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Itu gak ada nilai pahalanya. Pahala kita ketika ibadah, sholat, itu ketika kita niatnya itu hanya biar disanjung sama orang lain, biar dipuji, ya, biar dianggap orang yang bertakwa, orang solehah, maka tidak ada nilai pahalanya. Rugi ya. Nah, makanya sholat itu nggak usah dipamer-pamerkan. Sholat di rumah dengan di masjid berjamaah bareng dengan temannya atau sendirian sama saja. Lakukan sholat berjamaah, upayakan untuk selalu sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Apabila tidak memungkinkan pergi ke masjid, ajak orang di rumah untuk sholat. Jadi kalau sholat sendirian itu nilai pahalanya 1, kalau sholat berjamaah itu berapa? 27. Bandingannya seperti itu. Kalau kamu sholat sendirian itu dapat misalnya dapat upah Rp1.000, maka kalau sholat berjamaah itu 27.000, berlipat-lipat ganda. Makanya sholat usahakan sholat itu
berjamaah. Yang rumahnya dekat musola, dekat masjid, bisa ke masjid ke musola. Kalau rumahnya jauh, ketika menutup saya lagi hujan, sholat di rumah, bapaknya jadi imam, ibunya, anaknya jadi makmum. Nah, kalau bapaknya nggak bisa jadi imam, suruh belajar, belajar sholat, belajar jadi imam, biar nanti bisa jadi imam. Ya, di rumah boleh sholat jamaah itu nggak harus di masjid, nggak harus di musola ya. Di rumah boleh, bapaknya jadi imam, anggota keluarga yang lain jadi makmum, sama saja. Tapi lebih afdol lagi kalau memungkinkan ya bareng-bareng pergi ke musola, ke masjid. Sekarang kita mengerjakan lembar kerja ya. Saya akan bagikan lembar kerja, nanti dikerjakan. Nah, 1, 2. Ini Didi. Ya, silakan. Itu ada yang nggak paham tanyakan.
Ini saya bagi lagi, saya acak ya, saya ganti. Silakan dipresentasikan. Sekarang silakan presentasi maju ke depan dari kelompok 1. Ayo, silakan. Semuanya maju. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kami jawabannya, Pertanyaan. Tuliskan 3 contoh perilaku ketakwaan sebagai fungsi sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial, di rumah, di sekolah, di masyarakat, masing-masing 1 contoh. menurut kami jawabannya 1. Menghindari perceraian antara teman dan coba menjelaskan apabila terjadi kesalahpahaman. 2. Menghormati orang tua dan mencegah untuk berkata kasar sebisa mungkin. 3. Mencoba ramah dan menghindari untuk memasang wajah yang tidak ramah kepada tetangga dan masyarakat yang kita temui. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hikmah perilaku istiqomah? Menurut pendapat kami, yaitu orang yang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut, sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih dengan menimpanya. Tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan jalan akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pendapat dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah pendapat kami sudah cukup? Cukup. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab soal dari kelompok 2. Menurut kami yaitu Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara meningkatkan
saya serap kalian, silakan diisikan dalam lembar post-test. Ya, silakan dikerjakan.
dengan kita rajin melakukan sholat, dengan kita banyak berzikir, maka mudah-mudahan ketakwaan kita kepada Allah akan semakin meningkat. Kemudian ketika sikap kita melihat teman kita mungkin yang belum melakukan sholat, tindakan kita adalah dengan kita mengajaknya, ayo kita sholat. Sholat itu manfaatnya ini, dan seterusnya. Jangan dijauhi, ya. Pas teman kita nggak mau sholat terus dimusuhi. Tapi kita ajak untuk melakukan sholat. Kemudian cara berzikir yang baik, ya, yaitu dengan zikir itu ada dua, ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lisan. Kalau dengan lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir, kalau dalam hati itu dalam hati, ya hati kita berzikir meskipun kita sedang berbuat